terhadap disertasi saudara yang berjudul Model Pembelajaran Role Playing yang Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal untuk Meningkatkan Kepekaan Sosial Mahasiswa. Suatu studi pendidikan Gurindam 12 di Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Apakah saudara sudah siap? Sebelum saudara melakukan ekspos, kami persilahkan promotor untuk menyampaikan pendapat serta pandangannya terhadap disertasi Profenda. Silakan, Prof. Warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang telah diberikan kepada kita sekalian. Salawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan bagi kita sekalian. Direktur Sekolah Pasca Sarjana UPI selaku pimpinan sidang, para guru besar, para penguji dan tim promotor yang terhormat, mewakili tim promotor, perkenankan kami memberikan pertanggungjawaban akademik tentang kelayakan disertasi dan kelayakan Promopenda untuk tampil pada sidang promosi doktor yang terhormat ini. Pertama, Promopenda Ibn Zaitun adalah anak keempat dari 9 bersaudara pasangan Kaharudin bin Tamad dan Rahimah binti Ijuk Ibus almarhumah dan Mama Zainab MS almarhumah yang dilahirkan di Merau Tanjung Balai Karimun pada tanggal 20 Juli 1974, berdomisili di Jalan Pompa Air nomor 85 Tanjung Pinang. Promopenda menyelesaikan sekolah formal SD, SMP, dan SMA di Tanjung Pinang, Kepri. Menjadi mahasiswa undangan untuk studi di S1 Fakultas Sastra USU Medan, S2 di UIN Suska Pekanbaru, dan kuliah akta 4 Universitas Terbuka Pekanbaru Riau. Pada tahun 2005 menikah dengan Zul Ali AMD bin Ahmad Haris, dianugerahi 2 anak, 2 orang putri yang bernama Aisyah Marcella Alia Meinisa usia 12 tahun dan Sania Hanifah Nisa usia 7 tahun. Pada tahun 2016 mendapat beasiswa Budi dari LPDP untuk melanjutkan studi program doktor di Pasca Sarjana UPI pada program studi pendidikan umum dan karakter. Promopenda adalah dosen tetap Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah, terhitung tahun 2008 bertugas di FKIP Umrah sampai dari 2008 sampai 2015, kemudian ditugaskan di FKIP Umrah dari 2015 sampai 2016, berumbes di MKU Umrah. Promopenda mengajar mata kuliah pendidikan agama Islam dan tamadun dan unjuk ajar Melayu. Promopenda pernah menjabat sebagai sekretaris penjamin mutu Umrah, ketua UPT MKU Umrah, pernah menjabat sebagai sekretaris senat FKIP Umrah. Di samping tugas-tugas seperti itu, di organisasi di luar kampus, Promopenda pun ikut aktif seperti KPU, pada pemilu di Dewan Dakwah Tanjung Pinang, dan juga di Panti Asuhan. Demikian buku-buku yang pernah ditulis oleh Promopenda ini juga cukup banyak, di antaranya Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum, Taubat, Ajar Tamadun dan Unjuk Ajar Melayu. Selanjutnya adalah Ajar Dasar Membaca dan Menulis Arab Melayu, Tradisi Melayu, dan Makhluk Tunjuk Ajar Melayu dalam Gurindam 12. Selain buku yang diterbitkan, begitu banyak seminar yang diikuti oleh Promopenda dari sejak 2016, sejak kuliah sampai sekarang ini. Ini ada sejumlah, saya tidak bisa membacakan seluruhnya, tetapi di antaranya adalah International Conference of Arabic di UPI Bandung pada tahun 2016. Terus di 2017 International Conference on Primary and Early Childhood Education
di Bandung juga. Terus ini ada di 2018 saya pilih saja ini Seminar Internasional on Language, Literature, Culture and Learning di Pascaudi. Demikian juga ada sejumlah publikasi ilmiah yang berkaitan dengan program doktor ini, yaitu pada tahun 2016 ini membuat yang diterbitkan di Prodi PAI di Bandung. Role playing, karena di satu sisi Gurindam 12 memiliki potensi yang syarat dengan nilai dan karakter, dan salah satunya adalah karakter peka sosial, kemudian syarat proses, dan merupakan etnik serta berisi karakteristik dari masyarakat Melayu Kepulauan Riau, sehingga lahirlah judul penelitian yang peneliti tampilkan. Berkaitan dari identifikasi dan latar belakang, di sini ada beberapa rumusan masalah yang peneliti tampilkan. Yang pertama, berkaitan bagaimanakah model empirik pembelajaran materi tunju ajar Melayu dalam Gurindam 12 pada perkuliahan, tamadun dan tunju ajar Melayu khususnya di Umrah, dengan tujuannya tentu untuk mengetahui. Kemudian rumusan masalah kedua, bagaimanakah model hipotetik pembelajaran role playing, karena peneliti menawarkan role playing dalam pendidikan karakter berbasis kearifan lokal khususnya Gurindam 12 untuk meningkatkan kepekaan sosial, sehingga tujuannya adalah membuat model hipotetik. Rumusan yang ketiga adalah bagaimanakah model final role playing, sehingga tentu saja tujuannya adalah menghasilkan model final pembelajaran role playing dalam pendidikan karakter berbasis Gurindam 12. Namun di sisi lain, bahwa di dalam model hipotetik ini penguji ingin melihat efektivitas dan peningkatan, apakah efektif pembelajaran terhadap model yang peneliti tampilkan, dan apa saja kendala yang dihadapi. Nah, kemudian metodenya yang pertama, yaitu metode yang ditampilkan adalah metode R&D Box and Go yang meliputi 10 tahapan. Kemudian efektif atau tidaknya peneliti tentu saja menggunakan uji data terbatas dan uji data luas yang digunakan pre-experimental design dengan one group pre-test test, yang mana untuk sampel dari data terbatas adalah 56 mahasiswa dan untuk data luas adalah 174 mahasiswa dengan teknik yang peneliti gunakan, yaitu angket, tentu saja studi dokumentasi, observasi, wawancara, instrumen pengembangan model. Nah, kemudian role playing berbasis Gurindam 12 tentu saja melihat model empirik, model hipotetik, dan terakhir adalah menghasilkan model final role playing bergurindam 12. Kemudian lanjut di sini peneliti membahas tentang temuan dan pembahasan model empirik, yang mana ada beberapa hal yang menurut peneliti sangat penting. Pertama, tentu saja dalam sebuah pembelajaran adanya tahapan, yaitu pembuka, pelaksanaan, dan penutup. Nah, kemudian hasil temuan, metode yang selama ini digunakan untuk materi tunjuk ajar Melayu dalam Gurindam 12 itu dominan kepada ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Di sisi lain, penugasan kelompok itu lebih dominan, lebih menonjol oleh para dosen pengampu mata kuliah daripada penugasan individu. Kemudian peneliti juga menemukan bahwa kedalaman materi Gurindam 12 yang disampaikan oleh tim pengajar atau dosen tamadun tunjuk ajar Melayu masih bersifat kognitif, sehingga menghasilkan mahasiswa hanya tahu bahwa di dalam Gurindam itu ada nilai-nilai karakter, tetapi tidak langsung dikaitkan dengan katakanlah fenomena kasus-kasus yang ada di lingkungan masyarakat atau kasus yang ada di dalam diri mahasiswa itu sendiri ketika umpama berinteraksi dengan teman sekelasnya atau dengan staf yang ada di fakultas atau dengan dosennya. Nah, kemudian hal yang menjadi kerisauan bahwa karena buku bacaan wajib itu sangat penting, ini merupakan hal yang harus menjadi PR yang dijawab oleh dosen untuk
ayo diadakan, digandakan, dibanyakan, sehingga mahasiswa itu nantinya akan semakin tertarik tidak hanya mengetahui tentang gurindam. Di sisi lain, kelemahannya juga bahwa belum adanya modul pembelajaran berkaitan materi gurindam 12, ditambah dari adanya mata kuliah Tamadun dan Budaya Melayu dari tahun 2015 sampai dengan sekarang, itu belum ada pembenahan terhadap rancangan pembelajaran RPS-nya. Nah, kalau untuk evaluasi seperti pada umumnya adanya UTS plus adanya UAS. Nah, kemudian itu temuan untuk model empirik. Kemudian untuk temuan dan pembahasan model hipotetik, peneliti menawarkan sebuah model hipotetik, yaitu model pembelajaran role playing dalam pendidikan karakter berbasis gurindam 12 dengan tujuan untuk meningkatkan kepekaan sosial mahasiswa menggunakan bukunya Joyce, Models of Teaching. Nah, di sini penekanannya pada sintak yang dihasilkan pada model hipotetik. Nanti ada 16 sintak yang dihasilkan, dan ini sangat penting, yang mana model hipotetik role playing ini mahasiswa itu dibagi dalam beberapa kelompok. Kemudian yang peneliti tampilkan bahwa mahasiswa ini bergurindam, bersyair, berpuisi dalam suatu tema kepekaan sosial yang disaksikan oleh atau diamati oleh kelompok lainnya yang belum tampil. Nah, ini sintaks, 16 sintaks awal dari model hipotetik yang dihasilkan ketika diterapkan model hipotetik ini. Nah, kemudian karena berkaitan dengan model efektivitas dan peningkatan, tentu saja di sini menggunakan uji terbatas serta uji luas. Ini menjadi hak saudara, dan terimalah ucapan selamat dari kami. Para penguji dimohon berdiri. Thank you.